pagi Bu Mi. Selamat pagi, Tini. Niki alhamdulillah ini pagi. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Agak capek sedikit. Ini kan Bu, kita sudah melakukan observasi kemarin ya Bu ya. Iya. Nah ini saya mau sedikit tanya-tanya. Tapi ini kira-kira hal apa yang ingin diobservasi Bu coba? Dari 3 ini, jenengan yang kedua kemarin ya? Yang proses pembelajaran. Iya. Nah, dari kemarin setelah melakukan pasca kemarin, menurut Bu Mi, kemarin gimana ngajarnya? Ya, alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Cuma mungkin masih ada beberapa anak yang kadang kurang fokus dan tidak mengikuti alur dari itu. Kadang kurang fokus gitu. Tapi hanya sedikit, hanya beberapa pada waktu berkelompok saja. Kemarin untuk pembukaannya, Bu Mi mengawalinya dengan bagaimana? Sudah matang? Sudah, kalau untuk pengawalan kan kemarin sudah saya absen, juga sudah ada berdoa, kemudian saya menggunakan metode stop untuk anak biar konsentrasi. Bagus sekali. Saya rasa untuk pembelajarannya Bu Umi kemarin itu sudah keren, sudah bagus ya Bu ya, waktu saya melihat pembelajarannya Bu Umi. Nah, tujuannya Bu Umi kemarin memberikan pembelajaran komputasi itu bagaimana? Komputasional. Maksudnya komputasional itu gimana Bu? Komputasional itu berpikir komputasi berarti supaya anak itu bisa berpikir secara cepat seperti komputer berpikir gitu. Oh iya. Jadi seperti cara komputer berpikir. Tujuan pemberian materi ini tuh untuk apa? Supaya anak juga bisa mampu untuk berpikir komputasi. Keren. Dampaknya pada anak gimana ini? Dampaknya anak jadi kalau kita sudah terbiasa dengan anak berpikir komputasi, berpikir secara cepat, mengambil suatu tindakan itu dengan cepat dan kalau ada masalah bisa diselesaikan bersama dan mengambil suatu menyelesaikan dengan cepat kan juga lebih enak anak-anak. Gitu. Iya. Dari pembelajarannya Bu I juga kemarin ada KSE-nya ya Bu? Iya. Coba terangkan Bu, yang KSE kemarin itu apa saja yang ditampilkan? Kalau yang KSE-nya kemarin itu selain berpikir komputasi juga tentang itu Bu, tentang perangkat keras komputer. Jadi iya. di awal memang berpikir komputasi, kemudian saya ke perangkat keras komputernya. Untuk KSE-nya ya Bu ya. KSE anak kan dibuat diskusi supaya mereka kemandiriannya juga ada, kolaborasi dengan temannya juga sudah mulai muncul. Siswanya juga sudah aktif dalam kalau mau menyampaikan pendapat, kalau itu sudah mulai aktif. Terus saya juga kemarin sempat melihat jenengan scaffolding juga mendampingi murid yang kesulitan ya Bu ya. Iya. Jenengan juga gimana cara memberikan pendampingan kepada siswa ya? Siswa itu kan tidak hanya yang pintar aja, banyak sekali di kelas itu ada yang memang daya tangkapnya lebih cepat. Itu kan kebetulan saya berada di kelas 7 itu kadang masih anak itu masih koyo di kelas 6. Jadi iya. Masih seperti SD, apa-apa tanya gitu. Nah, dan anak kurang mandiri. Banyak sekali, mungkin ini perkembangan zaman atau zaman sekarang itu anak-anak itu apa-apa pasti tanya guru. Bu boleh ini, Bu boleh itu, Bu. Jadi seperti belum kemandiriannya kurang, dan itu ada beberapa anak yang memang harus ada penanganan khusus supaya tidak seperti itu. Di kelas 7 itu banyak sekali anak yang kita sebagai guru harus lebih menganggap mereka itu anak kita lah, karena mereka
masih kurang mandiri menurut saya. Jadi waktu berkelompok juga saya tanya-tanya gitu, kurangnya apa, masih kurang bisanya apa. Di sini ada inklusi juga, Bu. Ada anak yang apa itu memerlukan apa ya, inklusi itu kan anak yang memerlukan kebutuhan khusus ya, Bu ya. Di kelas 7A itu ada, Bu. Kemarin itu waktu dicek ke puskesmas itu ternyata ada anak yang kurang pendengarannya. Itu kemarin Bu wali kelas 7A itu Bu Erni itu sempat bincang-bincang ke saya, soalnya kok anak ini kok kurang ya Bu ya. Saya kan itu, ternyata setelah dicek dari cek kesehatan kemarin ada kerjasama dari BP itu toh, pada hari apa itu ternyata memang anaknya kurang, ada pendengarannya itu memang ada kurang. Jadi kita mungkin harus lebih intern lebih lagi ke anak itu, namanya saya lupa tadi. Oh, ada. Iya. Adakah strategi khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini caranya? Memang harus ada strategi khusus. Jadi kemungkinan kalau saya mereka kan mungkin lebih senang kalau di rumah pakai kalau pendengaran kurang, kalau bisa melihat pakai YouTube kan enak. Jadi nanti mungkin itu kan ada di grup kelas itu kan mereka sudah punya apa, zaman sekarang kayaknya nggak mungkin anak tidak punya HP. Anak kita aja kan, kita ke anak kita kalau sudah SMP pasti insya Allah mereka sudah punya HP pribadi ya. Nah itu mungkin saya mulai mau itu pakai YouTube. Jadi kalau pakai YouTube walaupun pendengarannya kurang tapi dia bisa melihat, oh ini pembelajarannya seperti ini, bisa melihat itu. Sama mungkin ada link apa itu kan bisa kita buatkan di blog itu link materinya supaya bisa dibaca gitu. Oh, iya. Kalau untuk satu kelasnya ya Bu, strateginya apa ini? Kalau untuk semua anak, jangan menggunakan strategi pembelajaran. PBL. Problem based learning. Itu gimana sih tekniknya? Tekniknya mungkin anak kan kita buat menjadi beberapa kelompok. Nanti ada 3 kelompok atau biasanya kalau di kelas itu ada hampir 8 kelompok kecil-kecil. Nanti dari situ kan kita jadi tahu kalau mereka berkelompok kan kita akan lebih itu ya Bu ya. Ada apa itu, ada materi yang akan kita sajikan secara berkelompok, kemudian mereka bisa menyelesaikannya secara berkelompok. Dengan begitu anak yang mungkin kadang kurang bisa, ada temannya yang bisa, ada apa itu sejawat itu, teman sejawat itu mungkin kalau kita guru diterangkan guru tidak bisa, tapi kalau diterangkan siswa nanti akan bisa karena daya tangkap mereka itu kan berbeda-beda. Rencana kedepannya gimana untuk memberikan metode pembelajaran dengan kelas yang variatif seperti itu? Ada yang ya mungkin puisi, ada yang mungkin kita akan rencananya kan mungkin tidak hanya public based learning atau nanti kita pakai pembelajaran apa supaya anak tidak bosan gitu aja. Jadi ada bermacam-macam teknik yang bisa kita lakukan di kelas supaya mereka, kalau pelajaran informatika kan kadang kita tidak hanya di kelas tapi kita banyak 50% itu di lab Bu. Insya Allah kalau mereka di lab ada itu mungkin lebih itu. Padahal kita juga pakai HP untuk media pembelajaran gitu. Iya, keren Bu, keren. Media apa saja yang nanti digunakan selain buku LKS? Ya ada HP, ada LCD, ada kitab berkelompok, ada mungkin gambar-gambar atau apa itu bisa. Ya, keren. Materinya lumayan variatif ya Bu. Untuk rencana tidak lanjutnya sudah ada. Nah sekarang cara mengidentifikasi, kan banyak siswa di situ. Mengidentifikasi jika siswa itu melakukan sebuah kesalahan itu bagaimana? Kesulitan? Kan ada di akhir nanti kan kita ada asesmennya. Oh iya. Nah di akhir ada asesmen, nanti ada asesmen secara kelompok, nanti ada tugas mereka secara berkelompok lagi karena tadi kemarin itu saya buat berkelompok, kemudian ada tugas individu yang akan diselesaikan mereka.
dengan nanti ada penilaian antar teman juga. Nanti dengan seperti itu kan kita jadi tahu, oh anak ini materinya sampai enggak ke anak, berapa persen yang bisa tahu bahwa pembelajarannya tercapai enggak. Setelah hasilnya tahu dan ada mungkin anak yang mendapatkan nilai di bawah, rencananya gimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya mungkin kita buat remedi lah Bu, mungkin bagi anak-anak yang kurang atau apa, ya kita buat remedinya seperti apa. Nanti kita rencanakan kembali. Oh biasanya kalau remedi kan kita ulang lagi itu, terus mereka belajar dengan apa itu, dengan asesmen yang sama, hasilnya seperti apa. Untuk semoga bisa terus-menerus seperti itu ya Bu ya. Terima kasih, semoga saja pemohon bimbingannya Bu. Untuk aplikasinya kira-kira ini bisa dilakukan juga di kelas 2-3 Bu? Untuk pembelajaran tadi ada berdifferensiasi. Insya Allah bisa Bu. Kita dengan saya mengikuti guru penggerak seperti ini, seperti kita ini, insya Allah banyak sekali ilmu yang bisa kita berikan ke siswa dan kita implementasikan ke siswa secara langsung. Tapi kita bersama-sama kita buat apa itu pelajaran yang berpihak pada siswa, yang menyenangkan, supaya generasi muda lebih optimal, lebih bagus, lebih keren lah. Iya, keren Ibu. Komplit sekali ini. Nah, yang saya coba ingin Bu Umi, apa yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajarannya Bu Umi setelah melakukannya kemarin? Banyak sekali yang perlu ditingkatkan. Mungkin dari saya sendiri mungkin harus banyak sekali belajar. Kemudian untuk anak-anak mungkin motivasi belajar mereka rendah, kita harus menggali lagi motivasi belajar mereka. Kemudian juga dari teman-teman, kita memang membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya supaya sekolah kita, SMP kita menjadi SMP yang bagus lah, keren lah. Iya. Nah, dari sini tidak lanjut apa lagi Bu? Kalau sudah jenengan tahu memotivasi dan lain-lain, adakah hal lain yang perlu diperhatikan? Ada hal lain yang perlu diperhatikan ke depan? Coba sekali lagi Bu, kayak hal-hal lain. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas. Kalau untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas, hal lainnya mungkin kolaborasi dengan banyak teman dari berbagai berbagai bidang studi, itu penting sekali supaya anak-anak juga tidak bosan dengan pembelajaran yang selama ini. Mungkin dengan kita berkolaborasi dengan teman-teman tahu, oh kalau pembelajaran yang seperti ini kayaknya lebih anak itu, mungkin tidak hanya kita tapi mungkin kita mengajak teman-teman supaya mereka setidaknya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas gitu Bu. Mungkin itu yang harus kita usahakan, kita gerakkan ke teman-teman kita biar anak-anak juga semangat untuk lebih semangat lagi untuk belajar. Keren untuk semuanya yang Bu Umi siapkan dan untuk kedepannya. Terima kasih untuk waktunya Bu Umi, dan saya rasa Bu Umi sudah melakukan hal-hal bagaimana caranya untuk menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sukses untuk Bu Umi ya. Terima kasih Bu. Semoga sukses juga untuk jenengan. Mencerdaskan. Terima kasih sudah memberi saran-saran pada saya. Terima kasih ya Bu ya. Kami. Lumayan. Coba dicek suaranya.